أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita langsung ngebut ya. Di pekan yang lalu di hari Jumat kita membahas the art of giving. Kita sudah membahas the art of giving, bukan the art of doa. Kalau the art of giving itu seni bersedekah ya. Ini the art of doa, seninya berdoa. Yakni saya bilang ada doain yang lain dan kemudian ada amal soleh. Perkara doain yang lain ini adalah hebat sekali pemirsa. Kalau kemudian pemirsa mau mendoakan yang lain, maka kekuatan doa itu akan kembali kepada kita dalam bentuk yang mendoakan adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kenapa ya saya senang gitu berselawat yang lengkap ya. Selawat yang lengkap tuh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Kan biasanya itu pemirsa salawatnya cuma sampai sini nih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sini kan? Secara bercanda saya bilang, kalau doa kita hanya sampai Nabi Muhammad saja, walaupun tentu saja ukurannya nggak begitu ya, ini mah cara berpikir ya. Maka ini akan kembali kepada kita sebagai pelaku. Insya Allah ini sudah menyenangkan sih, sudah menyenangkan. Tapi kalau kita tambah wa'ala ali Muhammad wa'ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah berikanlah selawat serta salam itu ya, misalkan gitu, kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga ini. Maka ketika kita mendoakan keluarga Nabi Muhammad, maka kembali juga kepada keluarga pelaku. Kalau ditambah lagi wa ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya, maka kembali lagi kepada sahabat-sahabat kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa dzurriyyatihi. Di sini saya tambahin wa dzurriyyatihi, dan turunan-turunannya. Maka turunan-turunan kita pun termasuk yang didoakan itu. Wa ashabi, wah subhanallah. Di dalam konteks semua bisa jadi pengusaha, mendoakan yang lain ini penting. Karena termasuk sedekah juga. Saudara punya perusahaan nih, lagi down gitu ya, lagi jatuh itu ke bawah. Di episode ini saudara berdoa, kalau cuman saudara bilang begini, ya Allah, selamatkan perusahaan saya. Bagus. Bagus, tapi lebih bagus lagi. Ya Allah, selamatkan perusahaan saya. Dan perusahaan segenap ya kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat punya usaha. Oi. Itu energi dari semuanya tuh langsung vut gitu ke ente tuh. Kayak. Nah di sini saudara saya melihat ya, betapa beruntungnya mereka yang sholat berjamaah. Berapa beruntungnya mereka yang kemudian sholat. Sholat dan sholat berjamaah.
Ini luar biasa ini. Ada pengajaran Allah tentang mendoakan yang lain. Ya. Bagaimana Nabi besar Muhammad SAW ya, di bulan Maulid di mana Nabi kita dilahirkan, Nabi memberi contoh. Ketika sudah ada di langit ketujuh, langit ketujuh, naik nih ke Sidratil Muntaha, ke tepiannya langit. Dijelaskan di dalam surah An-Najmi. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Disebut juga dalam surah An-Najm inda Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Lalu naik nih langit ke-7, Sidratil Muntaha, tepiannya langit, tepiannya arsy Allah. Begitu mau melanjutkan perjalanan, Jibril bilang sama Nabi Muhammad, "Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Muhammad, teruskan. Saya tidak mampu menemani engkau masuk ke arsy Allah. Saya tidak mampu menemani engkau kemudian bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa taala, bertatap muka dengan Allah." Ketika kemudian Nabi Muhammad tetap meminta kepada Jibril, "Alah, temenin." Lalu Jibril di situ kemudian ra'ahu nazlatan ukhra. Ya. Nabi Muhammad melihat Jibril menampakkan wujudnya yang asli. Apa kata Jibril? "Ya Muhammad, engkau lihat ini badanku, engkau lihat tubuhku besar sekali ini." Ya, konon sayapnya itu meliputi langit ya, timur dan barat. Pokoknya gede banget dah. Kata Jibril, "Kalau saya melangkahkan kaki saya selangkah lagi saja, maka sayapku ini dan badanku akan terbakar." Masuklah Nabi Muhammad nih ke Allah. Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW? Itulah yang diabadikan di dalam tahiyat ya. At-tahiyyatu was-salawatu wat-thayyibatu lillah. Nabi Muhammad memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala penghormatan, segala pujian, segala kebaikan lillah, untukmu ya Allah. Lalu Allah memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan buat engkau wahai Muhammad. Rahmatku, keberkahanku meliputi dirimu. Tapi hebatnya Rasulullah, nih dia mengingat kita. Inilah pengajaran terhebat dari Rasulullah buat kita. Udah ketemu sama Allah, dia tidak langsung mengaminkan jawaban sebagai jawaban dari salamnya Allah, melainkan Nabi Muhammad jawabnya apa? Assalamu alayna. Hebat. Ya. Kita duluin orang lain, kita doakan orang lain sebagaimana jawaban dari Rasulullah tatkala menjawab salamnya Allah, Assalamu alayna. La ya Allah, tidak ya Allah. Assalamu alayna, salam itu bukan untukku saja, tapi untuk kami. Wa ala ibadillahi shalihin, dan untuk segenap orang-orang yang saleh dari hamba-hambamu. Ini sekaligus nanti akan ada filosofi, kalau mau jadi pengusaha yang benar adalah bantu yang lain. Turunannya nanti itu, tapi ini kita bahas setelah yang berikut ini. Silakan. Terima kasih saudara, kembali di Wisata Tian TV bersama Yusuf Mansur. Hari-hari kita masih membahas tentang semua bisa jadi pengusaha. Hari ini kita membahas tentang doain yang lain dan amal saleh. Saudara, kalau kita sepakat bahwa doa itu adalah juga berwujud pada fisik kita, bukan cuma lisan. Contoh, kita berdoa begini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kebaikan, keselamatan. Tapi kelakuan kita kayak orang kagak mau diselamatin. Paham dia? Maka doa yang minta selamat itu jadi aneh gitu. Kita doanya minta selamat, tapi kita masuk ke wilayah-wilayah yang tidak selamat. Mestinya kan kita minta selamat, tapi kita menghindari dong. Ya nggak, harta haram, perbuatan haram, perilaku maksiat, perilaku dosa. Ini jadi aneh gitu loh. Kita minta supaya Allah tunjukin kita jalan jadi pengusaha. Tapi kita diem aja, nggak ada judulnya, nggak ada ininya, nggak ada gerak menuju kita jadi, nggak ada kemudian ikhtiarnya. Nah, ini jadi masalah. Ya. Tapi don't worry, tenang. Kita baru belajar berapa? Ya? Seminggu apa ya? Minggu, hari ke-6 ya kita belajar. Tenang aja, insya Allah nyampe. Nah, ketika kita mendoakan yang lain, wujud nyatanya adalah kita bantu yang lain. Makanya ya, sebagus-bagus usaha itu, kalau kemudian saudara bisa melibatkan sebanyak-banyaknya orang, wah hebat itu. Kalau Anda punya usaha ya bisa ngelibatin kanan kiri, terus circle-nya ini makin gede gitu.
Makin banyak gitu orang yang kemudian mendapatkan manfaat. Ya Allah Subhanahu wa taala ini akan melihat ente sebagai orang yang harus dijagain sama Allah. Terus itu. Saya punya sahabat ya, Mas Slamet ya di Solo ya. Dia punya omah sinten. Dia juga punya kemudian pabrik mebel. Tapi di mebelnya ini dia bikin bagaimana semua orang kampung di kampung beliau ini terlibat. Maka mebelnya dia bikin nih, mebel batik. Jadi mebel tuh dibatik gitu loh. Lemari dilapisin batik dang. Jadi para pembatik-pembatik di Solo tuh ikut dapat kerjaan gitu. Ketika kemudian dia ekspor ke Amerika 6 sampai 8 kontainer setiap bulan, bayangkan. Sulit buat Allah kemudian tanda petik. Maaf ini kalimat ya Allah. Mudah-mudahan dipahami sebagai kalimat Yusuf Mansur yang sedang mengajar. Sulit buat Allah memberantakan urusannya Haji Slamet. Kenapa? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala memberantakin usaha mebelnya Haji Slamet, maka rentetan orang-orang yang terlibat di belakang kanan kirinya ini juga akan ikut berantakan. Kalau jadi pengusaha dari hulu sampai hilir dikerjain sendiri. Ini dia yang Allah tidak akan punya pertimbangan apa-apa. Sekali salah, bajang langsung dihancurin sama Allah. Coba jajal ya, ente yang sederhana aja misalkan dari jualan mie ayam misalkan gitu, mie ayam Mansur, Bang Mansur. Ente bisa sih belanja kecap sendiri, belanja saus sendiri, belanja ayam sendiri, tapi akan beda loh. Kalau kemudian saudara memberi kesempatan kepada orang lain, kemudian ngorder kepada ente punya warung, lain beda. Habis gitu ya, supply saudara diajak sholat zuhur berjamaah. Ya, ternyata saudara bisa punya cabang kedua, lalu membesar juga suppliernya. Ketika kemudian saudara bikin gagal ini, siklus ini, saudara juga akan dibantai sama Allah. Ente punya warung makan, orang bayar cash sama ente. Oke, ini hati-hati loh, ini hati-hati. Ya, makanya saya pesen banget tuh sama warung penyet, sama warung steak ya, yang grup dari teman-teman dekat ya Yusuf Mansur. Dia bilang, udahlah, bayar cash terus. Nah, ente dapat cash kok dari orang. Jangan menzolimin orang lah. 3 kwitansi bayar 1, 5 kwitansi bayar 1. Orang udah beli cash. Ngapain sih muter-muter yang kayak begitu? Makin gede ente muterinnya, makin berantakan itu. Ya, doain yang lain punya implikasi apa? Bantuin yang lain. Membesar pula usahanya, maka membesar pula orang-orang lain. Kita bisa kemudian, saya bikin aja tanaman sendiri. Saya mau bikin cosim sendiri sebab cabang mie ayam ya mie Mansur ini cabangnya udah di mana-mana, udah ada 100 cabang. Mendingan saya bikin sendiri sawahnya. Fine, boleh. Tapi kalau bisa ketika Anda mau bikin sawah, ente libatin supplier yang pertama dulu. Gimana kalau kita bikin sawah casim? Nanti usaha jadi lebih gede ini untungnya. Ntar begini. Hebat, ada yang diajak gitu. Ya. Kayaknya ada yang mau lewat dulu pemirsa. Kita biarin yang lewat dulu dah, biar dia nggak begini-gini mulu. Ya, silakan. Insyaallah ya, saudara-saudara semua bisa jadi pengusaha dengan wasilah belajar dan nuntut ilmu. Buat saudara yang sudah jadi pengusaha ya, atau yang sudah jadi pengusaha beneran, saya angkat topi, masih mau belajar bagaimana bisa jadi pengusaha padahal saudara udah jadi pengusaha. Ya paling tidak adalah yang bisa diambil ya. Tadi saya mencontohkan bahwa dengan doain yang lain, maka insyaallah kita bisa bantu yang lain secara wujud nyata dari doa kita. Saudara usahakan punya usaha itu tidak sendirian jalannya. Bener loh, ada yang nopang karena saudara tahu bisa nih kalau belanja sendiri bisa lebih murah nih. Tapi saudara nggak gitu. Nggak, saya pengen usaha ini jadi maslahat buat bersama gitu. Kalau bisa kemudian orang-orang itu seperti yang kajian Allah dulu, Allah lagi, Allah terus dan segitiga wisata hati, saudara bawa orang-orang itu kepada Allah. Saudara tadinya berdoa sendiri gitu loh. Sekarang berdoa bersama siapa? Bersama para supplier saudara. Nah, ketika saudara sudah menzolimi supplier saudara yang lain, nah di sini Allah tidak merasa penting untuk menjaga usaha saudara. Habis aja udah.
Saya pengen bikin apartemen. Terus bagaimana caranya Ustadz kalau begini? Motivasinya adalah untuk membantu yang lain. Bagaimana kemudian para wali-wali murid tidak kesulitan ketika menjenguk anaknya, tidak kena macet, tidak apa. Nawaitunya itu dulu, bantu yang lain. Usaha tuh ya kalau udah nawaitunya mau bantu orang lain, insya Allah lah Allah akan tolong. Nih, doain yang lain. Tagihan macet. Ya Allah nih tagihan macet. Bagus. Tapi lebih bagus lagi. Ya Allah tagihan saya macet. Dan saya dengar teman-teman saya juga tagihan macet. Saya ketipu ya Allah. Saya dengar teman-teman saya yang lain juga ketipu. Mohon kau begini, mohon kau begitu. Bantuin. Doain yang lain. Yang berikutnya langsung kita bungkus saja hari ini. Supaya besok kita udah bisa belajar tentang yang lain. Yakni amal soleh. Jadi pengusaha itu mesti ada amal solehnya. Kalau nggak punya amal soleh, nah, ini perjalanan saudara akan berat. Nah saudara kalau lihat ini, bisa di zoom ini rekening sedekah ya, untuk percetakan Al-Quran, untuk sedekah sawah, untuk makan santri, dan lain-lain. Ini nomor rekeningnya, BCA Bintaro, 6030779922. Atas nama Darul Quran Nusantara. Konfirmasinya ke Hendy 0815 19003181. Nah jadi pengusaha, ini saya kasih ladang amal ya. Saya kasih ladang amal. Anda tidak punya modal cukup gitu loh. Tapi kalau ngasih anak yatim kan bisa. Anda tidak punya modal cukup, tapi Anda beli 2-3 Quran bisa toh. Anda tidak punya modal cukup, tapi membahagiakan seorang nenek tua ya dengan sedikit makanan. Insya Allah itu yang akan membuat saudara jadi punya usaha. Allah akan melihat gitu ya. Hambaku belum banyak aja duitnya udah bantu orang, apalagi nanti banyak duitnya. Allahu Akbar. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian kali ini ada manfaatnya dan juga kajian yang kemarin-kemarin juga yang akan datang ya. Saya menunggu saudara di sedekah untuk percetakan Al-Quran. Ya kita sama-samalah, mudah-mudahan ini pahalanya mengalir kepada semua keluarga besar Antv yang meridhoi ini kemudian ditayangkan. Saya punya impian gitu ya, bagaimana santri-santri penghafal Al-Quran ini punya Al-Quran standar sendiri, Al-Quran yang bisa buat dia ngapalin. Saya berdoa saudara betul-betul bisa menjadi pengusaha. Mulailah dari berdoa dan mendoakan yang lain, yang rajin, yang terus menerus, yang istiqomah, disertai dengan yang wajib dan disertai dengan yang sunnah. Ya, menjelang saudara memutuskan menjadi pengusaha atau ketika saudara bergerak menjadi pengusaha, pada saat yang berbarengan saudara penuhi yang wajib dan yang sunnah. Saudara berangkat ke masjid setiap azan berkumandang, saudara kemudian kerjakan qobliyah ba'diyah, saudara sholat dua yang lain-lainnya, maka Allah menjanjikan apa? La'allahum yarsyudun. Allah menjanjikan saudara kemudian akan mendapatkan irsyadat, akan mendapatkan petunjuk, pengajaran, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Besok insya Allah kita akan belajar tentang bagaimana bila mana saudara masih punya orang tua, maka orang tua itulah ya salah satu wasilah terbaik saudara agar saudara bisa menjadi seorang pengusaha. Sampai ketemu besok, mari kita tutup dengan doa bersama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyampaikan semua yang belum punya usaha menjadi punya usaha, dan yang sudah punya usaha berkembang pesat usahanya, rezekinya banyak, barokah, dan bisa melahirkan lagi lebih banyak lagi pengusaha. Salam hormat saya buat teman-teman TDA, buat teman-teman tangan di atas yang kemarin sukses menyelenggarakan eksibisi. Salam hormat juga buat teman-teman Hizbut Tahrir yang juga sudah mempelopori perkumpulnya pengusaha-pengusaha muslim. Salam hormat juga buat Mas Valentino Dinsi dan kawan-kawan yang tidak bisa saya sebut satu demi satunya, yang sudah mendorong Indonesia untuk memiliki dan melahirkan lebih banyak lagi pengusaha. Teriring salam juga buat Mas Sandiaga Uno dan sahabat-sahabat pengusaha yang konsen untuk melahirkan lebih banyak lagi pengusaha-pengusaha muslim di tanah air. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, izinkan semua pemirsa ini punya usaha ya Allah. Walaupun di rumah, mudah-mudahan ada usaha rumahannya. Walaupun dia kerja di kantor, mudah-mudahan ada usaha sampingannya. Berikan usaha yang bisa membuat teman-teman semua bisa mencapai Baitullah-Mu ya Allah. Bisa memberangkatkan orang-orang tuanya ke haji. Bisa lebih banyak lagi menyantuni fakir miskin, anak-anak yatim dan para du'afa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah rizki, usaha yang bisa membuat teman-teman menjadi semakin lagi tawaduknya, semakin lagi hormatnya, semakin lagi takutnya, semakin lagi solehnya ya Allah kepadamu.
Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.